Saya sedang berada di rumpunan pisang sebelah rumah dekat sungai. Ada rumpun pisang yang lain, ada juga di belakang rumpun pisang yang lain. Kita akan sedikit bercerita tentang pisang. Berbeda dengan pohon yang lain seperti mangga, jeruk, nangka, jambu, kelapa, atau pohon-pohon yang lain. Pisang adalah pohon yang memiliki keunikan. Makna filosofisnya juga unik dan inspiratif. Seperti yang kita tahu, satu batang pisang yang kita tanam, maka tidak lama kemudian dari bagal yang sama, dari akar yang sama, dari sumber yang sama, itu kelak akan muncul batang-batang yang baru. Tidak satu, tapi banyak. Dan yang kita lihat ini, beberapa rumpun batang pohon pisang ini awalnya adalah satu batang. Dan dari akar yang sama, dari bagal yang sama, tumbuh batang-batang yang baru dan banyak. Nah, lalu nanti masing-masing batang pisang ini akan terus tumbuh dan masing-masing memiliki manfaat yang sama, tugas yang sama, yakni dia akan terus tumbuh sampai menghasilkan buah. Dan selagi dia belum berbuah, dia akan terus tumbuh sampai berhasil menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh makhluk hidup yang lain. Nah, kita lihat apa makna filosofis yang kita bisa jadikan inspirasi dari pisang. Pertama, pisang adalah tumbuhan yang tidak individual, tidak individualistik, melainkan kolektif dan sosialistik. Sosial. Pertama. Yang kedua, setiap pisang itu dia lahir membawa kelahiran baru. Dia tidak lahir sendirian, tapi setiap kali dia lahir tumbuh besar, maka dari sekitarnya, dari dirinya, dari akarnya, dia akan menciptakan kelahiran-kelahiran baru, menumbuhkan kehidupan-kehidupan baru. Sehingga dia tidak hidup sendirian dan dia membawa kehidupan-kehidupan yang lahir baru dari dirinya. Yang ketiga, setiap batang pisang ini dia akan terus tumbuh, tidak menyerah. Selagi alamnya mendukung, tanahnya mendukung, maka masing-masing batang ini akan terus tumbuh sampai produktif, sampai menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Jadi selagi dia belum berhasil, dia akan terus tumbuh sampai mencapai hasil akhir, yakni berbuah, dan buahnya dinikmati bukan untuk dirinya, tapi untuk makhluk hidup yang lain sekitarnya. Yang keempat, setelah dia berhasil mencapai satu kali buah, maka dia cukup satu kali dan dia fana. Dia akan segera busuk, mungkin ditebang oleh pemiliknya, oleh manusia. Lalu ketika dia sudah ditebang, dia menjadi kedebogan dan dia bersama tanah akan terurai, lalu dia fana bersama alam sekitarnya. Itulah pisang yang menjadi inspirasi kehidupan, menjadi filosofi yang menarik buat manusia, buat makhluk hidup kita yang hidup seperti kita ini. Dan pisang dinikmati bukan hanya karena buahnya. Kita sama-sama tahu banyak buah pisang yang sangat lezat, dan kita semua insya Allah suka pisang. Buah pisang raja, pisang Ambon, dan pisang-pisang yang lain yang kita makan baik langsung tanpa kita rebus, atau juga ada yang digunakan untuk gorengan atau olahan-olahan pisang yang lain. Selain itu saja juga ada jenis pisang yang dinikmati, dimanfaatkan bukan karena buahnya langsung kita makan, tapi ia menjadi bagian dari bahan makanan yang lain. Seperti lotek, pisangnya kita kenal namanya pisang merucu. Itu pisang merucu bukan untuk dimakan pisangnya, tapi ia menjadi bagian dari masakan lotek yang dengannya lotek menjadi enak. Dan pisang dinikmati bukan karena buahnya, tapi juga dimanfaatkan daunnya. Daun pisang ini bagus, bisa dipakai buat bikin olahan makanan, pais lauk,
pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu, pepes oncom, pepes tempe, dan pepes-pepes yang lain. Juga nagasari atau koci atau makanan-makanan yang lainnya ada di kampung. Maka kita bersyukur memiliki pisang, dan di banyak negeri, di banyak kampung, pisang masih tumbuh subur. Semoga inspirasi pisang sangat bermanfaat buat kita, dan kita bisa belajar dari semesta termasuk pisang.